isi surat gugatan udah beredar di media sosial. Yes. Nah itu kalau dari pihak kepolisian sendiri ada pembelaan nggak sih terhadap isi gugatan tersebut? Jadi begini, atas pertanyaan itu, sebenarnya kita tidak dalam rangka untuk meluruskan, membela, mengklarifikasi. Karena apa yang dituangkan dalam direktur itu memang itulah fakta persidangan. Oke. Nah, memang ada beberapa hal yang perlu mesti disampaikan. Mungkin kalian menunggu-nunggu soal 500 juta. Oke. Itu perlu mesti disampaikan. Di dalam fakta persidangan, mereka menyampaikan bahwasanya ada transfer sebesar 600 juta. Dan itu ditransfer kepada Kak Cindy, ya, bukan kepada Rian. Oke. Itu alurnya. Setelah itu dari Kak Cindy transfer ke Rian 500 juta. Untuk apa? Memang Rian dan Kak Cindy ada kerjasama satu pekerjaan, dan itu tidak diungkapkan dari awal oleh keluarga. Maksud kita dari Ria Ricis bahwasanya uang itu dari Ria Ricis. Kalau itu dari awal tahu, Rian tidak akan menerima itu. Dan kalian harus tahu, Rian itu bukan sosok yang maaf kata ya, selama ini beredar membondol lah apa segala macam. Dia tetap menafkahi, dia membayar angsuran rumah, dia juga membayar biaya rumah sakitnya Mona. Kemudian di akhir persidangan kita juga menyampaikan bukti-bukti bahwasanya kita ada transfer untuk nafkah istri, ada transfer buat nafkah hidup anak dan istri juga. Jadi hal-hal itu memang harus berimbang kalian sampaikan kepada halayak. Dan Mas Dedi tidak bisa juga menyalahkan netizen, karena mereka dua-dua faktor. Nah, kita berharap sih ada informasi yang berimbang dalam hal ini. Bang, ini kan menyangkut soal beredar surat gugatan ya. Nah, itu ada kerugian yang dialami sama kepolisian. Itu hal yang lumrah. Dari awal sudah saya sampaikan sama Rian bahwasanya apabila sesuatu itu sudah putus, pasti akan dipublish oleh Mahkamah Agung. Dan itu tidak hanya berlaku buat Rian dan Ricis. Semua perceraian yang lain pasti kita bisa akses, asalkan kita tahu nomor perkara. Karena keponya netizen, keponya orang-orang di luar, tentunya hal-hal yang sensitif yang sebenarnya tidak perlu diungkap akhirnya ada semua. Kerugian tentu ada kerugian, tapi sudahlah, itu merupakan jalan hidup yang harus diterima kedua belah pihak. Dan tolong berimbang dong, karena lagi-lagi kan ini sepertinya yang ditampilin, yang di-spill kan gugatan-gugatan atau yang disampaikan oleh pihak Ricis. Padahal dia juga ada menjawab, ada yang meluruskan, dan itu hal itu sebenarnya pasti dibilang ya itu fakta persidangan dan itu bisa harus diterima kedua belah pihak. Tapi salah satu poin gugatan kemarin itu kan sempat dari menurut keterangan Mas Rian itu sempat ada keberatan ya soal dia selama ini dianggap kayak lebih terlihat seperti ART daripada suami. Nah di situ cuma nggak ada penjelasan lebih detail tuh, contoh perbuatan kecil yang Rian ngerasa itu sebenarnya bisa kok sama manajer, kenapa harus sama saya. Nah itu contoh perbuatannya apa sih? Ya sebenarnya sederhana ya. Sebenarnya kalau pas lagi begini-begini nanti ada satu kegiatan, ada apa di situ sebenarnya ada manajer, ada helper, ada pembantu, ada apa segala macam. Tapi ternyata orang-orang ini atau kandicis ini hanya tetap meminta kepada Rian, tolong ambilkan itu dong, hal-hal kecil sebenarnya. Sebenarnya itu bisa dilakukan oleh teman-teman yang maksudnya pengasuh atau bisa dilakukan oleh pembantu, tetapi ternyata lebih Rian itu merasa ada hal-hal seperti itu. Sebenarnya Rian juga sih ringan tangan, orang yang mau aja melakukan itu. Tapi pada satu kondisi tentunya naik turun orang emosi ini kan bisa jadi kendala. Itu sih sebenarnya Mas. Soal perihal yang katanya eksploitasi anak, katanya sampai dibilang istri dua harta, itu seperti apa sih tanggapannya kan? Soal eksploitasi anak itu percakapan mereka berdua sebenarnya. Ya, jadi ada satu kesempatan Rian itu menyampaikan, dan itu saya rasa ditulis jelas kok di dalam teori putusan itu, bahwasanya ya Mona itu jangan terlalu diexposure lah untuk kegiatan-kegiatan. Dia juga butuh tumbuh kembang itu sesuai gitu. Jangan sampai dia terlalu benar-benar dominan gitu loh. Setelah Ricis, Mona gitu loh diangkat. Toh kan ada waktu-waktunya gitu loh, ya diatur lah gitu. Rian tuh maunya seperti itu gitu loh. Dan ada konten berapa yang seingat Mas Didi yang ini ada guling-guling di jalan, itu menurut Rian tuh sangat membahayakan gitu. Tapi itu sepertinya ada pembiaran di situ. Nah, hal-hal seperti itulah yang menurut Rian itu eksploitasinya terlalu berlebihan. Ya. Perihal keterlibatan
ibu mertua seperti apa sih dari pihak kepolisian? Kan awal percekcokan itu karena adanya ibu mertua. Ya, ya. Campur ya. Ya, jadi mungkin garis besarnya seperti ini ya. Ada satu kesempatan mereka sama-sama di bulan puasa, kemudian ada rencana buka puasa bersama. Seperti yang kalian tahu, ibunya Rian ini adalah tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit swasta. Pada saat itu Rian itu Ricis mungkin menyiapkan es kurma. Dan itu Rian itu sebenarnya ada amandel, ada riwayat ini Pak. Wajar dah si ibu di tengah-tengah itu menyampaikan, Pak, ya kok minum es? Apakah sebaiknya mulai kapan? Itu mungkin penerimaan Ricis dengan ibu itu agak sedikit berbeda. Padahal ini kan cuma menanyakan aja gitu, apakah lebih baik kalau ada pengganti minum yang lain. Tapi ya dengan anunya Rian berusaha untuk bukan membela ya, artinya menyelaraskan aja situasi pada saat itu. Enggak, ini bisa kok, bisa untuk sekali-sekali. Tapi hal itu mungkin membuat secara psikis Ricis merasa ibu mertua ikut campur terlalu. Itu soal saluran. Mungkin ini berkelanjut aja soal cindera mata. Itu juga perlu disampaikan bahwasanya cindera mata itu pada saat mau 1 tahunnya mau ada cindera mata yang tersisa. Kemudian panitia ini menyampaikan kepada dia, ada yang sisa tuh, ya sekian lah, pokoknya itu bisa dikirim gitu. Ya udah dong, Rian kan bersiap-siap lah. Oke ayah, pada saat itu kebetulan ayah dan ibu tuh ada di Jakarta gitu. Kemudian tiba-tiba ini belum terjadi pengiriman ya sama sekali, barang masih di sini. Ternyata Rias dan Ricis berbeda pendapat. Kata Ricis, jangan dikirim, kemana itu barang gitu, apa segala macam, saya masih butuh untuk apa gitu. Ya udah kata Rian kalau itu nggak jadi. Ya sudah, akhirnya Rian menyampaikan percakapannya dengan Ricis kepada orang tuanya, ayah maaf, itu mungkin nggak jadi dikirim. Oke, nggak apa-apa. Ricis agak sedikit ini gitu, sedikit nggak terima gitu loh, karena dianggap hilang lah, dianggap ada yang nyolong lah, apa segala macam. Dan itu nggak benar sama sekali. Akhirnya Rian langsung bicara sama ayah, dan ayah menyampaikan, oh begitu loh kondisinya. Udah kalau begitu nggak usah, kata dia, nggak usah dikirim, nggak usah nggak apa-apa. Itu nggak terjadi loh, itu cenderamata hampers itu nggak pernah sampai ke Aceh, dan itu masih di rumah. Setelah beberapa hari kejadian itu, ada kali beberapa bulan, pada saat pindahan rumah dari dari Kemang ke Kebagusan, ternyata barang itu masih ada di situ, cenderamata itu masih ada di garasi. Dan tentunya, oh ini toh kata ayah kan, ini toh barang yang mulia, tapi barang itu masih di situ, dan memang nggak ada yang nyolong dalam hal ini, dan nggak ada Rian itu akhirnya memang nggak jadi dikirim, nggak sampai ke tangannya ayah dan ibu juga. Nah itu mungkin perlu soal perihal nafkah batin gimana Bang? Soal perihal